Di dunia hewan, racun biasanya disuntikan melalui taring, sengat, atau duri. Namun katak beracun mematahkan seluruh aturan itu. Ia tidak menyerang, ia tidak mengejar, ia tidak perlu memamerkan kekuatan. Senjatanya berada pada tempat yang paling tidak kita duga, kulitnya sendiri. Lapisan tipis yang tampak lembut itu adalah laboratorium kimia yang menyimpan salah satu senyawa paling mematikan yang pernah dihasilkan oleh makhluk hidup. Racun katak beracun tersimpan dalam kelenjar kecil yang tersebar di seluruh permukaan kulit. Kelenjar ini memproduksi alkaloid, molekul berbahaya yang menyerang sistem saraf dengan presisi luar biasa. Dan yang membuatnya lebih menakutkan, racun ini tidak membutuhkan luka untuk masuk ke dalam tubuh. Sentuhan pun cukup. Predator yang tidak berhati-hati hanya perlu menjilat, menggigit, atau sekedar memegang katak ini untuk mengalami efek yang mengerikan. Salah satu mekanisme racun yang paling terkenal adalah penghambatan kanal natrium dalam sel saraf. Kanal ini adalah pintu kecil yang memungkinkan sinyal listrik mengalir dari satu neuron ke neuron lain. Ketika kanal ini diblokir, pesan-pesan tubuh dari gerakan hingga detak jantung tidak bisa diteruskan. Otot berhenti bekerja, paru-paru kehilangan ritme, jantung membeku dalam keheningan biologis yang tidak dapat dipulihkan. Di beberapa spesies, racun ini dikenal sebagai batrachotoksin, zat yang cukup kuat untuk membunuh 10 manusia dewasa hanya dari 1 mg. Racun ini tidak menyerang satu bagian tubuh saja. Ia mengacaukan seluruh komunikasi listrik dalam tubuh, membuat sistem yang biasanya teratur berubah menjadi kekacauan fatal dalam hitungan detik. Namun, mekanisme racun tidak berhenti di situ. Senyawa lain seperti pumiliotoksin dan histrionitotoksin bekerja dengan cara berbeda. Ada yang membuat otot berkontraksi tanpa bisa berhenti, menyebabkan kelumpuhan total. Ada yang mengganggu reseptor neurotransmitter, membuat tubuh kehilangan kendali atas gerakan terkecil sekalipun. Ada pula racun yang menghancurkan integritas jaringan, menyebabkan rasa terbakar dan kerusakan sel yang meluas. Kulit katak beracun adalah permukaan hidup yang dipenuhi perangkap kimia. Racunnya tidak bergerak, tidak berpindah, namun siap melepaskan efek mematikan pada makhluk apapun yang menyentuhnya. Dan yang membuatnya semakin luar biasa, katak ini tidak menciptakan racunnya sendiri. Mereka mengumpulkannya dari makanan, semut beracun, tungau khusus, kumbang kecil, yang kemudian dimodifikasi tubuh mereka menjadi molekul yang lebih mematikan. Dalam setiap lompatan kecil, mereka membawa senyawa mematikan yang berasal dari rantai makanan mikro di dalam hutan. Racun ini tidak mengalir dalam darah untuk menyerang. Ia duduk diam di kulit seperti lapisan tak terlihat yang menunggu predator melakukan kesalahan pertama dan kesalahan terakhirnya. Ketika seekor ular, burung, atau mamalia kecil menggigit, racun itu masuk melalui selaput lendir atau luka kecil di rongga mulut. Dalam beberapa detik, predator itu merasakan sensasi aneh pada otot. Dalam hitungan menit, tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan tidak lama setelah itu, sistem sarafnya berhenti bekerja sama sekali. Tubuh kecil katak ini tidak membutuhkan kekuatan atau kecepatan. Mereka hanya membutuhkan warna, peringatan yang jelas bagi mereka yang pernah belajar tentang bahaya. Spesies yang pernah mencoba memakan katak beracun dan selamat akan mengingatnya sepanjang hidup. Dan dari ingatan predator itu, katak-katak ini mendapatkan perlindungan alami yang bahkan senjata paling canggih pun tidak bisa menandingi. Mekanisme racun pada katak beracun adalah bentuk pertahanan kimia paling ekstrim yang pernah diciptakan oleh alam. Senyawa yang mereka simpan adalah garis batas halus antara hidup dan mati, batas yang dapat disentuh tanpa disadari, namun membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dalam dunia hewan, ukuran sering dianggap sebagai simbol kekuatan. Namun katak beracun membalik logika itu sepenuhnya. Makhluk mungil yang hanya seukuran kuku manusia ini menyimpan kekuatan yang setara dengan senjata biologis paling berbahaya di bumi. Racun yang mereka simpan pada kulitnya bukan sekedar alat pertahanan. Ia adalah salah satu senyawa alam paling mematikan yang pernah tercatat dalam ilmu biologi. Bahaya racun katak beracun sangat bervariasi tergantung spesies. Namun yang paling terkenal, katak panah emas, memiliki potensi mematikan yang hampir tidak masuk akal. Seekor katak dengan berat hanya beberapa gram dapat menyimpan cukup batrachotoksin untuk mengakhiri lebih dari 20.000 ekor tikus atau hampir 10 manusia dewasa. Bahkan hanya dengan menyentuhnya, racun dapat meresap melalui kulit jika ada luka mikro yang tidak terlihat.
Sentuhan kecil dapat menjadi awal dari gangguan saraf yang fatal. Racun batrachotoksin tidak menyerang secara perlahan. Ia bekerja dengan merusak sinyal listrik tubuh secara total. Dalam tubuh makhluk hidup, setiap detak jantung, setiap kedipan mata, setiap kontraksi otot bergantung pada aliran ion natrium yang mengalir melalui saluran kecil di membran sel. Racun ini memaksa saluran tersebut terbuka terus-menerus, menciptakan gelombang listrik yang tidak pernah berhenti. Akibatnya, otot tidak bisa berkontraksi atau relaksasi secara normal. Paru-paru berhenti bekerja, jantung kehilangan ritmenya, dan dalam hitungan menit, tubuh memasuki keadaan lumpuh yang tidak dapat dipulihkan. Namun, batrachotoksin hanyalah salah satu dari banyak jenis racun yang dimiliki katak beracun. Spesies lain membawa pumiliotoksin, senyawa yang menyebabkan kejang hebat pada otot. Ada pula histrionitotoksin yang memblokir sinapsis saraf, membuat tubuh tidak bisa mengirimkan pesan apapun. Jika batrachotoksin bekerja seperti ledakan listrik yang tak terkendali, maka racun lainnya bekerja seperti pemutus arus total, memutus semua komunikasi vital tubuh. Yang membuat racun katak beracun semakin berbahaya adalah bahwa tubuh predator tidak memiliki waktu untuk belajar atau bereaksi. Tidak seperti sengatan lebah atau kepiting yang memberikan peringatan, racun katak bekerja tanpa gejala awal. Tidak ada rasa terbakar, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda bahaya. Hanya perubahan mendadak pada kemampuan tubuh. Seekor ular yang menggigitnya akan tiba-tiba kehilangan kontrol pada ototnya. Burung yang mencoba menelannya akan jatuh dari langit sebelum sempat terbang lagi. Bahkan mamalia besar dapat mengalami kelumpuhan hanya dari interaksi singkat. Namun sifat mematikan racun ini bukan sekedar kebetulan evolusi. Racun tersebut adalah hasil hubungan ekologis yang rumit. Katak beracun tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mendapatkannya dari makanan, terutama semut dan tungau beracun yang hidup di lantai hutan hujan. Senyawa kecil dalam tubuh mangsa ini diolah dan disimpan oleh katak, lalu dipertahankan dengan presisi dalam kelenjar kulit. Inilah sebabnya katak beracun yang dibesarkan di penangkaran tidak memiliki racun yang sama. Mereka kehilangan akses pada sumber kimia yang memberi mereka kekuatan mematikan itu. Racun katak beracun tidak hanya mematikan secara biologis, tetapi juga menciptakan efek psikologis dalam dunia hewan. Predator yang selamat dari kontak kecil dengan racun akan mengingat sensasi lumpuh yang datang tanpa peringatan. Mereka akan belajar menghindari warna-warna mencolok yang menjadi tanda bahaya. Seiring waktu, warna tubuh katak beracun menjadi simbol universal, kode visual bahwa makhluk ini tidak boleh disentuh. Tingkat bahaya racun ini membuat katak beracun menjadi salah satu makhluk paling ditakuti di hutan, meskipun ukurannya kecil dan perilakunya tidak agresif. Mereka tidak menyerang, mereka tidak mengejar, mereka hanya ada, diam, namun dipenuhi kekuatan yang mampu menghentikan kehidupan dengan cara yang sangat efisien. Dalam dunia yang penuh predator, mereka adalah makhluk kecil yang memegang kartu tertinggi. Racun mereka adalah dinding tak terlihat yang melindungi mereka dari ancaman, menciptakan ruang aman di tengah hutan yang penuh kekerasan. Dalam tubuh berwarna terang itu, tersimpan kekuatan alam yang sangat mematikan. Kekuatan yang bahkan manusia pun masih berusaha memahami sepenuhnya. Di dalam keluarga katak beracun, tidak semua spesies memiliki tingkat bahaya yang sama. Namun, beberapa di antaranya berdiri di puncak rantai pertahanan kimia alam, menjadi makhluk kecil dengan reputasi yang bahkan dipahami oleh hewan-hewan besar di hutan. Warna tubuh mereka, kuning terang, biru elektrik, merah menyala, bukan sekedar ornamen. Itu adalah peringatan keras bagi siapapun yang cukup ceroboh untuk mendekat. Dan di balik warna mencolok itu, tersimpan racun dengan karakteristik yang berbeda dari satu spesies ke spesies lain. Yang pertama dan paling terkenal adalah Pilobates terribilis, katak panah emas. Spesies kecil ini, yang tubuhnya jarang lebih panjang dari 2,5 cm, menyimpan batrachotoksin dalam jumlah yang menakutkan. Racun yang mereka simpan cukup untuk menghentikan jantung makhluk besar hanya dalam beberapa menit. Karakter racunnya tidak hanya kuat, tetapi juga stabil. Ia tidak mudah rusak oleh panas, tidak larut begitu saja oleh air, dan mampu bertahan di permukaan kulit selama berhari-hari. Pilobates terribilis bukan hanya mematikan karena kadar racunnya, tetapi karena jenis racunnya benar-benar unik. Batrachotoksin tidak memiliki penawar,
tidak ada obat yang dapat menghentikan kerusakan pada saluran natrium ketika racun sudah masuk ke jaringan tubuh. Di alam liar, bahkan predator yang kebal terhadap banyak toksin tetap menjauh dari makhluk kecil ini. Duri, taring, atau kekuatan fisik tidak berarti apa-apa ketika racun ini menyentuh tubuh. Di wilayah lain terdapat Dendrobates tinctorius atau katak panah biru. Warna tubuhnya seperti pecahan langit yang jatuh ke lantai hutan. Racunnya bukan batrachotoksin, tetapi pumiliotoksin, senyawa yang menyebabkan kejang hebat dan kelumpuhan mendadak. Meskipun tidak sekuat batrachotoksin, pumiliotoksin bekerja cepat, menutup sinyal saraf secara bertahap hingga tubuh korban tidak mampu merespons apapun. Racun pada spesies ini terkenal karena efeknya yang progresif, membuat mangsa kehilangan koordinasi sebelum akhirnya lumpuh total. Ada pula Oophaga pumilio, katak panah stroberi. Tubuhnya kecil dan berwarna merah cerah, tetapi racunnya padat dan terfokus pada pertahanan jarak dekat. Bahan aktif utamanya adalah alkaloid kecil yang merusak sinapsis saraf dengan cara memblokir transmisi kimia antar sel. Meskipun dosis racunnya tidak se-ekstrim Phyllobates, makhluk ini tetap mampu melumpuhkan hewan yang mencoba memakannya dalam hitungan menit. Racunnya juga cukup kuat untuk membuat predator mengingat pengalaman buruk itu seumur hidup. Beberapa spesies lain seperti Amerega silverstonei dan Ranitomea variabilis memiliki racun dengan konsentrasi lebih rendah, namun tetap mematikan bagi serangga dan predator kecil. Yang menarik, setiap spesies memiliki profil racun yang berbeda tergantung pada habitat dan sumber makanannya. Di daerah yang kaya akan semut beracun dan tungau toksik, kadar racunnya meningkat. Di wilayah yang miskin sumber alkaloid, racunnya melemah. Hubungan ini membuat setiap spesies membawa karakter unik, sebuah tanda tangan kimia yang sepenuhnya ditentukan oleh lingkungannya. Namun, di antara semua katak beracun, ada satu kelompok yang menonjol karena sifat racunnya yang tidak dapat diprediksi. Beberapa spesies Phyllobates menunjukkan variasi racun dari individu ke individu. Dua katak dengan ukuran sama dan hidup dalam habitat yang berdekatan dapat memiliki kadar racun yang berbeda hingga 10 kali lipat. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu makhluk yang paling sulit dipelajari oleh para ilmuwan, karena tingkat toksisitasnya tidak hanya ditentukan oleh genetika, tetapi juga oleh makanan mikro yang hanya ditemukan dalam wilayah kecil tertentu di hutan. Yang membuat semua spesies ini semakin berbahaya adalah bahwa mereka tidak membutuhkan kontak agresif untuk melukai. Racun berada di permukaan kulit. Predator hanya perlu menggigit, menjilat, atau bahkan menyentuhnya untuk mengalami dampaknya. Tidak ada sengatan, tidak ada injeksi, tidak ada peringatan. Racun ini bekerja secara pasif, senjata yang selalu aktif, menunggu siapapun yang ceroboh mendekat. Dalam keheningan hutan, warna-warna kecil ini bergerak seperti titik cahaya. Namun di balik keindahannya, tersimpan kekuatan kimia yang tak tertandingi oleh makhluk lain di kelasnya. Spesies-spesies katak beracun ini bukan hanya simbol dari kecerdikan evolusi, tetapi juga pengingat bahwa alam dapat menyimpan kekuatan paling mematikan dalam tubuh yang paling kecil dan paling indah. Dalam hutan hujan yang lembab dan penuh kehidupan, racun katak beracun menjadi salah satu mekanisme pertahanan paling efektif yang pernah diciptakan alam. Namun, untuk memahami betapa mematikannya racun ini, kita harus melihat bagaimana racun tersebut bekerja pada dua pihak yang paling sering diperbandingkan, predator alami di hutan dan manusia. Bagi predator liar, pertemuan dengan katak beracun seringkali berakhir sebelum sempat dimulai. Seekor ular kecil yang menggigitnya dapat langsung kehilangan respon otot dalam hitungan detik. Batrachotoksin dari genus Phyllobates menyerang saluran natrium pada sel-sel saraf, membuatnya terbuka permanen. Ketika ini terjadi, sistem saraf predator dipenuhi sinyal listrik yang kacau, seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Otot-otot mulai bergetar, lalu kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Tidak lama kemudian, jantung berhenti dan tubuh lumpuh sepenuhnya. Ini adalah cara racun bekerja, sangat cepat, sangat spesifik, dan tanpa ruang untuk pemulihan. Predator lain seperti burung atau mamalia kecil lebih sering merasakan efek racun melalui kontak ringan. Menjilat, menggigit sedikit, atau bahkan menyentuh katak dapat menyebabkan kehilangan koordinasi, rasa kebas pada mulut, dan kelumpuhan lokal. Dalam banyak kasus, pengalaman buruk itu cukup untuk menjadikan warna cerah katak sebagai peringatan universal.
predator yang pernah mengalami sensasi lumpuh akibat pumiliotoksin atau histrionitotoksin akan belajar menjauh seumur hidup. Beberapa predator di alam, seperti ular Leimadopis epinephelus, memiliki ketahanan luar biasa terhadap racun ini. Namun kekebalan mereka bukan berarti tanpa batas. Dosis yang cukup tinggi tetap dapat melumpuhkan. Darwin menyebut fenomena ini sebagai perlombaan senjata evolusioner. Katak mengembangkan racun, predator mengembangkan ketahanan, dan keduanya terus mendorong batas biologis satu sama lain. Pada manusia, racun katak beracun bekerja dengan cara yang sangat mirip, namun konsekuensinya jauh lebih serius. Sentuhan ringan saja biasanya tidak berbahaya selama tidak ada luka terbuka. Namun kontak pada membran tubuh, mata, hidung, mulut dapat memicu efek cepat. Gejala awal seringkali berupa rasa mati rasa, sensasi terbakar halus pada kulit, atau detak jantung yang mulai tidak stabil. Namun racun yang masuk ke aliran darah membawa bahaya yang jauh lebih besar. Batrachotoksin bekerja hampir tanpa ampun. Tidak ada rasa sakit di awal, tetapi tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan progresif. Detak jantung melambat, pernapasan melemah, otot kehilangan kendali, dan dalam waktu yang relatif singkat, sistem vital tubuh berhenti bekerja. Berbeda dengan racun ular atau serangga, tidak ada penawar untuk batrachotoksin. Tidak ada serum yang dapat membalikan kerusakan pada saluran natrium. Satu-satunya pertahanan adalah mencegah racun masuk ke tubuh sejak awal. Inilah alasan mengapa suku-suku di Kolombia, seperti Embera dan Choco, menggunakan racun ini dengan begitu hati-hati dalam tradisi berburu mereka. Mereka mengambil racun dari katak secara halus, hanya pada musim tertentu, dan menggunakannya untuk melapisi ujung panah. Panah yang terkena racun tidak mengandalkan luka besar. Luka kecil saja sudah cukup untuk membuat hewan sebesar rusa roboh dalam hitungan menit. Efek racun katak beracun juga menunjukkan betapa selektifnya evolusi. Racun ini tidak dibuat untuk menyerang, tetapi untuk mencegah serangan. Katak beracun tidak menggunakan racunnya untuk berburu. Mereka tidak memaksa mangsa melumpuh. Racun itu ada pada kulit mereka sebagai benteng terakhir, satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang penuh ancaman. Yang membuat racun mereka semakin menakutkan adalah diamnya proses itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan agresif. Katak beracun tidak menunjukkan peringatan selain warnanya. Ketika racun bekerja, ia bekerja dengan cara yang tidak memungkinkan pertahanan. Tidak seperti hewan beracun lain yang membutuhkan sengatan atau gigitan, katak beracun tidak membutuhkan tindakan apapun. Senjata mereka selalu aktif, selalu siap. Dalam konteks manusia modern, racun katak beracun menjadi subjek penelitian intensif. Para ilmuwan mempelajari struktur kimianya untuk mencari inspirasi obat-obatan baru yang menargetkan saraf dengan presisi tinggi. Namun hingga kini, racun ini tetap menjadi misteri besar, sebuah senjata biologis yang tampil indah, namun menyimpan kekuatan mematikan di balik warna-warna cerahnya. Katak kecil ini, dengan tubuh seukuran ujung jari, mampu menantang predator, menakuti hewan besar, dan bahkan mengubah pemahaman manusia tentang toksikologi. Racun mereka adalah salah satu bukti paling kuat bahwa alam tidak menilai kekuatan dari ukuran, tetapi dari ketepatan. Di balik warna cerah yang mencolok, racun katak beracun bukanlah keajaiban yang muncul begitu saja. Racun itu adalah hasil dari hubungan panjang antara makhluk kecil ini dan lingkungan tempat mereka hidup. Hubungan yang rumit, terjalin melalui pola makan, tekanan predator, serta lanskap ekologis yang terus berubah. Untuk memahami mengapa katak-katak kecil ini menjadi salah satu hewan paling beracun di dunia, kita harus menelusuri bagaimana lingkungan membentuk mereka dari dalam. Yang pertama dan paling mencolok adalah sumber racunnya. Katak beracun tidak memproduksi racun sendiri dalam tubuh mereka. Mereka mengumpulkannya dari makanan yang mereka konsumsi, terutama semut, tungau, dan serangga kecil yang hidup di dasar hutan hujan. Serangga-serangga ini menghasilkan alkaloid beracun sebagai pertahanan mereka sendiri. Ketika katak memakannya, alkaloid tersebut tidak dihancurkan oleh metabolisme, melainkan diolah, disimpan, dan dipadatkan ke dalam kelenjar kulit. Proses biologis ini sangat efisien. Setiap partikel racun yang masuk akan disalurkan ke permukaan kulit sebagai senjata hidup. Inilah sebabnya katak beracun yang dibesarkan di penangkaran tidak memiliki racun yang sama. Makanan mereka berbeda. Tanpa serangga beralkaloid, kulit mereka kehilangan kekuatan mematikan itu.
Hal ini memperlihatkan bahwa racun bukan hanya produk tubuh, tetapi juga produk lingkungan. Sebuah simbiosis kimia yang hanya terjadi di habitat asli mereka. Tekanan predator juga memainkan peran besar dalam terbentuknya racun. Di hutan yang padat dan gelap, di mana bahaya dapat datang dari segala arah, ukuran kecil bukanlah keuntungan. Katak beracun tidak memiliki kecepatan untuk melarikan diri, tidak memiliki taring, tidak memiliki sengatan. Namun, tekanan ini memaksa evolusi mencari jalan lain, pertahanan pasif yang tak tertembus. Kulit mereka menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala sesuatu yang mencoba menyentuhnya. Tampilan warna mencolok mereka, kuning terang, merah menyala, biru neon, bukan sekedar estetika, tetapi hasil dari strategi bertahan hidup yang dikenal sebagai aposematisme. Warna cerah memberi sinyal keras kepada predator bahwa makhluk kecil ini tidak boleh disentuh. Dalam jangka panjang, predator belajar mengenali pola warna ini sebagai kode bahaya. Hubungan visual antara warna dan racun menjadi sistem komunikasi ekologis yang menjangkau seluruh rantai makanan. Racunnya sendiri tidak pernah statis. Kekuatan dan komposisi racun berubah tergantung kondisi hutan. Pada musim tertentu ketika sumber alkaloid melimpah, kadar racun meningkat. Saat makanan beracun menurun, racun pun melemah. Lingkungan dengan semua kerumitannya, kelembapan, ketinggian, jenis vegetasi, dan kehadiran serangga tertentu secara langsung menentukan seberapa mematikan seekor katak beracun. Dalam skala besar, kemampuan mereka menyerap dan menyimpan racun menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem. Dengan menjadikan diri mereka berbahaya, mereka mengatur cara predator berperilaku. Predator yang belajar menghindari mereka akan mencari mangsa lain, sehingga pola makan dan populasi hewan kecil lain turut tertata. Keberadaan racun mengubah struktur komunitas di sekitar mereka, menciptakan jaringan kehidupan yang stabil. Namun, ada hal lain yang lebih dalam. Fisiologi tubuh mereka benar-benar dirancang untuk menahan racun itu sendiri. Sel saraf mereka mengalami mutasi kecil yang membuat batracotoksin dan senyawa sejenis tidak dapat mengikat saluran natrium. Tanpa mutasi ini, mereka akan menjadi korban racunnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa evolusi tidak hanya memberi mereka akses pada racun, tetapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan dengannya, sebuah simbiosis internal yang sangat presisi. Di balik semua itu, ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan, lingkungan hutan hujan yang kaya dan tak terduga. Ekosistem ini penuh dengan senyawa kimia, persaingan, dan predator. Di tempat seperti itulah racun menjadi alat penting untuk bertahan hidup. Katak beracun adalah hasil langsung dari tekanan ekologis yang ekstrim, dipertahankan oleh makanan mereka, diperkuat oleh predator mereka, dan dipamerkan melalui warna yang tidak bisa disalahartikan. Mereka adalah contoh sempurna bagaimana alam tidak selalu menciptakan kekuatan melalui ukuran atau agresi. Terkadang, alam menempatkan kekuatannya pada bentuk yang paling kecil dan menyimpannya di kulit yang memancarkan peringatan halus namun tegas. Bagi manusia, racun katak beracun bukan sekadar fenomena alam yang menakjubkan. Ia adalah senyawa kimia yang telah memengaruhi budaya, ilmu pengetahuan, dan penelitian medis selama berabad-abad. Racun ini tidak pernah menjadi alat yang digunakan secara sembarangan. Ia terlalu kuat, terlalu spesifik, terlalu berbahaya untuk dijadikan senjata terbuka. Namun dalam genggaman budaya tertentu, racun itu justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan dalam dunia sains modern, ia berubah menjadi pintu menuju pemahaman baru tentang tubuh manusia. Di pedalaman Kolombia, suku Embera dan Choco telah memanfaatkan racun Pilobates terribilis selama ratusan tahun. Mereka tidak memburu katak ini tanpa aturan. Mereka mengamati, memilih waktu, dan hanya mengambil racun dari individu-individu tertentu pada musim tertentu. Prosesnya dilakukan dengan ketelitian yang luar biasa. Katak ditempatkan di dekat api kecil, sehingga racun yang keluar dari kulitnya dapat diambil sedikit demi sedikit, lalu dioleskan pada ujung panah. Panah itu tidak membutuhkan daya tembak besar. Luka kecil sudah cukup, karena batracotoksin bekerja langsung ke sistem saraf mangsanya, membuat hewan sebesar rusa atau monyet jatuh dalam hitungan menit. Namun tradisi ini tidak hanya berbicara tentang berburu. Ia mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia dan alam. Racun bukan sekadar alat. Ia adalah simbol pengetahuan lokal, diwariskan dari generasi ke generasi, diperlakukan dengan hormat sebagai kekuatan yang harus dipahami dan tidak disalahgunakan. Dalam dunia modern, racun katak beracun memasuki ranah yang sama sekali berbeda.
Para ilmuwan mempelajari struktur batrachotoksin dan pumiliotoksin bukan untuk menciptakan versi baru senjata biologis, tetapi untuk memahami bagaimana sistem saraf bekerja dengan presisi. Racun ini bertindak langsung pada saluran natrium, komponen vital yang mengatur setiap sinyal listrik di tubuh kita. Dengan mempelajari bagaimana racun dapat memaksa saluran natrium tetap terbuka, para peneliti mendapatkan wawasan tentang penyakit saraf, kelumpuhan, dan gangguan ritme jantung. Beberapa ilmuwan melihat potensi racun ini sebagai dasar untuk mengembangkan obat penghilang rasa sakit generasi baru. Ironisnya, racun yang mematikan dapat menginspirasi obat yang menyelamatkan nyawa, karena struktur kimianya memberi petunjuk bagaimana sistem saraf dapat dimodulasi tanpa opiat. Penelitian tentang racun katak telah menghasilkan molekul sintetis yang meniru bagian tertentu dari toksin alami, tetapi dengan efek yang terkendali. Molekul ini berpotensi menjadi alternatif analgesik yang kuat tanpa risiko kecanduan yang ditemukan pada obat-obatan modern. Racun lain seperti histrionikotoksin memberi peneliti cara baru memahami bagaimana sinyal kimia melintasi sinapsis. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi penelitian penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Kata kecil ini, tanpa sadar, memberi kita jalan untuk memahami salah satu sistem paling rumit yang dimiliki manusia, otak. Namun, manfaat ilmu pengetahuan bukan tanpa risiko. Racun katak beracun tetap menjadi senyawa yang sangat mematikan. Penanganannya dalam laboratorium memerlukan protokol ketat dan hanya sedikit institusi yang diizinkan menyimpannya. Apapun bentuk penggunaannya, racun ini harus diperlakukan dengan hormat karena kekuatannya tidak pernah berkurang meski ia berada jauh dari hutan tempat ia berasal. Dalam hubungan manusia dengan racun katak, kita melihat dua sisi alam, sisi yang mematikan dan sisi yang memberi inspirasi. Dari panah beracun di pedalaman hutan Kolombia hingga pipet kecil di laboratorium penelitian modern, racun ini menghubungkan dunia tradisi dengan dunia sains. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar alam sering tersembunyi dalam bentuk yang paling kecil. Dan ketika racun itu mengalir di permukaan kulit seekor katak mungil di lantai hutan, ia bukan hanya pertahanan. Ia adalah warisan ekologis, alat kebudayaan, dan sumber pengetahuan. Sebuah senyawa yang mematikan dalam satu konteks, namun membuka jalan bagi pemahaman baru dalam dunia manusia.